أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akthiru dzikri hadhimil ladzat wa huwal maut amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang mana dengan nikmat ini kita mampu melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang saat ini kita lakukan dari ibadah yang Allah perintahkan diberikan oleh Allah pahala, kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil jaza pada hari nanti pembalasan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk keluarga kita yang sudah meninggal mendahului kita, baik kakek kita, nenek kita, kemudian bapak kita, ibu kita, anak kita ataupun saudara kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan masukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita doakan juga kepada kaum muslimin yang mungkin saat ini sedang diberikan oleh Allah ujian dan cobaan yang begitu besar sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut dan memberikan kesabaran kepada mereka semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mutana, Allahumma ighfir lil mutana. Allahumma ighfir li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidatina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ikhwanina, Allahumma ighfir li ikhwanina, Allahumma ighfir li ikhwanina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma taqabbal minhum a'malahum, Allahumma taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa dhurriyyatina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna a'malana, Rabbana taqabbal minna a'malahum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita yang kita sampaikan dan peruntukkan untuk kaum muslimin semuanya pada umumnya, dan khususnya bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Wabil khusus keluarga kami, mohon doa juga kepada semuanya, semoga keluarga kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, dan khususnya untuk keluarga bapak dan ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan dan menempatkannya di tempat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang ilmu akidah. Ya, karena kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang adab, bagaimana kita beradab kepada orang tua kita. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan bab berkaitan tentang akidah. Sebelum kita membahas berkaitan tentang akidah, maka ada pesan dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, boleh menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang
ciri atau tanda orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada manusia. Dan yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan itu diinginkan oleh seluruh manusia. Yang kerja, ya, pasti tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya mencari yang namanya kebahagiaan. Gak ada orang yang hidup di dunia tidak ingin bahagia. Ya, semua orang, baik dia muslim ataupun kafir, dia hidup di dunia satu tujuannya mencari kebahagiaan. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang alamat atau tanda orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, apa alamatnya kata beliau? Wa min alamatis sa'adati wal falah, dan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebahagiaan dan kesuksesan yaitu annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia diberikan oleh Allah atau bertambah ilmunya, maka bertambah pula sifat tawadhu'nya atau rendah hatinya, kemudian dia juga bertambah kasih sayangnya. Jadi alamat orang yang bahagia itu ternyata orang yang ketika bertambah ilmunya dengan duduk di majelis ilmu semakin tawadhu dan merendahkan hati, tak pernah merendahkan orang lain dan tak pernah menjatuhkan harga diri orang lain. Karena bertambah ilmunya, bertambah juga merendahkan hatinya dan bertambah juga kasih sayangnya. Nggak ada orang yang bertambah ilmunya itu keras dan kasar kepada orang, pasti bertambah juga kasih sayangnya. Kemudian alamat yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan, ya, wa kullama zida fi ilmihi zida fi khaufihi wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi. Ketika seorang itu bertambah amalnya, maka rasa takutnya pun akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang semakin banyak beramal ketika dia sudah berilmu, maka rasa takutnya akan bertambah, wahadrihi, dan kehati-hatiannya lebih bertambah. Ya, jadi lebih bertambah hati-hati. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, satu kuncinya dengan ilmu, kemudian dengan ilmu itu kita amalkan, kemudian kalau sudah kita beramal, gunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan kebaikan. Maka alamat yang ketiga kata para ulama, dia menyebutkan wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Ketika bertambah umurnya, maka makin berkurang juga tamaknya terhadap dunia. Ini mah beda kita. Semakin tua semakin sukses. Kan sukses itu butuh proses. Yang namanya proses itu kan dari bawah. Kalau dari bawah itu kan butuh waktu, dan waktu itu kan berkaitan tentang umur, dan kalau sudah berkaitan tentang umur pastinya akan berkurang juga jatah hidup kita di dunia. Maka orang yang alamat, ya, mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, semakin bertambah umurnya semakin sedikit atau berkurang tamaknya terhadap dunia. Jadi bukan malah makin. Kalau sekarang kan beda, orang udah pensiun makin malah pengen dunia. Justru ketika pensiun itu supaya istirahat, banyak bekal. Ini mah pensiun malah pengen jadi inilah, pengen jadi itulah, ya. Padahal tanda orang bahagia itu ketika umurnya bertambah, berkuranglah tamaknya terhadap dunia. Bahasa kitanya mah, sudahlah, dunia mah bukan jatah kita lagi, dunia mah bukan tempat untuk kita berusaha lagi. Umur yang terakhir ini tinggal sisa ibu-ibu yang umurnya sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua. Jadi kurangilah tamaknya terhadap dunia, ya, kurangilah tamak terhadap dunia. Jadi apa? Jadi dikurangilah tamaknya terhadap dunia kalau sudah umur bertambah. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan oleh Allah kesuksesan dan kebahagiaan yaitu kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badalihi. Ketika dia
semakin bertambah hartanya, maka semakin bertambah dermawannya. Kalau di kita beda, orang yang tadinya tidak punya harta, kemudian dia bertambah hartanya, bukan malah makin dermawan, malah makin apa? Malah makin pelit, ya, heman. Dulu saya usaha seperti siapa? Seperti Qarun. Ini harta yang saya dapatkan ini atas kerja keras saya. Kamu, ya, kerja keras makannya. Ya, kerja keras. Maka orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesannya itu ketika bertambah hartanya, maka bertambah pula apa? Bertambah pula kedermawanannya. Jadi kalau ingin tahu orang yang bahagia itu semakin kaya, semakin dermawan, bukan semakin pelit. Ya, kenapa? Karena harta yang kita kumpulkan terserah kita. Mau untuk kita apa untuk orang lain. Jadi harta yang kita kumpulkan di dunia itu pilihan kita. Mau untuk kita apa untuk orang lain. Kalau untuk kita, sedekahkan. Karena nanti ketika kita meninggal, itu akan menjadi bekal untuk kita. Tapi kalau kita kumpulkan harta itu untuk orang lain, silahkan pegang, jangan diberikan, simpan saja. Ketika meninggal, harta itu akan berpindah ke orang lain. Siapa? Ke ahli warisnya, atau mungkin jadi wakaf, ataupun misalkan untuk yang lainnya. Ya, maka inilah tanda orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dan kesuksesan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia kita diberikan kesuksesan, tapi kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian disebutkan di dunia atau lawannya, wa min alamatis syaqawah, dan di antara tanda orang yang sengsara, ya, tidak mendapatkan kebahagiaan, yaitu kata para ulama, annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi, orang yang ketika bertambah ilmunya semakin sombong, ya. Kemudian kullama zida fi amalihi, ketika bertambah amalnya, zida fi fakhrihi, ketika semakin bertambah amal makin sombong juga, merendahkan orang lain. Oh, kamu mah nggak pernah sholat, kamu mah nggak pernah ibadah, kamu mah nggak pernah sedekah, kamu mah nggak pernah qiyamul lail, kamu mah nggak pernah puasa. Ya, maka ini termasuk tanda orang yang sengsara. Kemudian wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsi, dan orang yang tidak bahagia atau orang yang sengsara ini, setiap bertambah umurnya semakin bertambah tamaknya terhadap dunia. Ini tanda sudah tidak bahagia. Ya. Kemudian sebaliknya, ketika bertambah kedudukannya, bertambah pula kesombongan dirinya dan kecongkakannya terhadap orang lain. Orang kalau sudah diberikan kedudukan, diberikan jabatan, lupa terhadap yang di bawahnya. Ya. Lupa yang di bawahnya. Makanya ada juga orang yang mengatakan, ya, ketika belum mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kursi, dibaca terus ayat kursi. Ketika sudah dapat kursinya, ayatnya nggak dibaca, gitu. Itu mah ya biasa apa? Hanya wejangan saja, ya. Jadi itulah tanda kebahagiaan dan tanda kesuksesan. Ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas berkaitan tentang aqidah al-imanu bil kutub. Kita masuk ke pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka tidak sempurna seseorang beriman kepada kitab Allah kalau tidak terpenuhi beberapa syarat. Kalau tidak terpenuhi beberapa syarat. Dan ingat, iman kepada kitab-kitab Allah, kalau disebutkan kitab-kitab Allah satu apa banyak? Banyak, ya. Maka tidak beriman seorang kepada kitab-kitab Allah sampai terpenuhi beberapa syarat. Dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui ada berapa? Ada 4, ya, yang kita ketahui, ya. Suhuf diberikan, tambahannya suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Musa. Ya, apa saja nama-namanya itu? Zabur, Injil, Taurat, ya, Al-Quran. Zabur diberikan kepada siapa? Daud. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa Roni? Wa ataina Dauda zabura. Kata Allah dalam Al-Quran, kami berikan kepada Nabi Daud
Zabur, ya. Kemudian Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Apa dalilnya? Nggak tahu. Ya. Tidak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Apa kata ya qaumana ajibu da'i Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, ya. Jadi Taurat diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kemudian apa lagi Injil kepada siapa? Nabi Isa. Injil kepada Nabi Isa, dalilnya apa? Wa ataina Isa ibn Maryam. Ya, kami berikan Isa kepadanya Injil. Maka itulah kitab-kitab Allah wajib diimani. Siapa yang tidak mengimani salah satu di antara nama-nama kitab-kitab Allah, maka kufrun. Hati-hati. Ya, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Kemudian yang harus kita yakini, Al-Qur'an adalah afdaluhum. Al-Qur'an adalah kitab yang terbaik, dan Al-Qur'an adalah muhaiminun. Muhaimin itu adalah apa? Penengah di antara kitab-kitab sebelumnya. Kemudian apa? Pembenar kitab-kitab sebelumnya. Maka yang harus kita imani dari kitab-kitab Allah, karena ini merupakan rukun iman. Pertama, kita harus mengimani bahwasanya kitab-kitab Allah yang ditetapkan namanya itu ada, dan semuanya apa? Diturunkan oleh Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Kitab Allah itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Ingat, ini akidah. Karena ada di antara satu kelompok Mu'tazilah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk wa innama kalamullah. Ya, seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ghairu makhluk, bukan makhluk, tapi kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk, faqad kafar. Kenapa? Karena Allah khaliq, bukan makhluk, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus beramal terhadap al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari hukum-hukum syariat. Ya, yang di dalam Al-Qur'an semuanya kita kerjakan syariat. Yang di dalam kitab-kitab terdahulu dikerjakan sama syariatnya dengan Al-Qur'an dan disepakati oleh Al-Qur'an dan tidak menyelisihi Al-Qur'an dan tidak dihapuskan oleh Al-Qur'an. Makanya ada di antara syariat-syariat terdahulu masih dikerjakan oleh kita. Apa salah satu di antaranya? Syariat haji. Ya, syariat Nabi Ibrahim, ya. Siapa lagi? Khitbah, syariatnya Nabi Musa masih digunakan oleh kita. Bahkan banyak di antara amal-amal yang belum dihapus oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau syariat belum dihapuskan, itu harus diamalkan oleh kita. Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau kabar-kabar disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, selama dalilnya benar maka harus kita terima. Tapi kalau misalkan tidak ada dalil yang benar, maka tidak perlu kita terima. Maka ini berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu harus mengimani seluruh apa yang dikabarkan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, baik di dalam Taurat atau Injil atau Zabur. Yang paling penting yaitu mengimani seluruh apa yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Kalau di Taurat, Injil, Zabur, kalau seandainya memang dalilnya benar, disepakati oleh Al-Qur'an, maka terima. Tapi kalau kabar itu misalkan hanya buatan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang sudah dibuat-buat, maka tidak boleh kita terima. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bicara tentang kitab-kitab Allah, berarti kita bicara juga tentang wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul itu ada 4 tingkatan kurang lebih.
Di dalam iman kepada kitab-kitab Allah itu ada 4 tingkatan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara tentang wahyu, maka kita bicara tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada para nabi dan rasul. Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, ya. Kemudian wahyu itu kalau secara umum bahasa artinya kata para ulama huwal i'lamu sari'ul khafi, yaitu pemberitahuan yang cepat dan tersembunyi, singkat dan tersembunyi. Kalau bahasa kitanya mah harewosan, itu namanya wahyu. Jadi secara bahasa wahyu itu ya bisa diartikan dengan pemberitahuan yang singkat, padat, kemudian tersembunyi, tidak keras-keras. Kalau orang yang melakukan pemberitahuan dengan cara keras itu namanya pengumuman, ya. Tapi kalau orang yang memberitahukan secara cepat dan tersembunyi itu namanya apa? Bisikan, ya. Makanya ada yang namanya saya mendapatkan wangsit, saya mendapatkan apalagi ilham, saya mendapatkan ini. Ilham itu dan wangsit itu tersembunyi, ya. Apakah memang secara umum atau apa secara keras seperti pengumuman? Sembunyi. Rata-rata orang yang mendapatkan wangsit itu dia doang yang mendengarkan menurut dia, ya. Jadi saya mendapatkan ilham, wangsit, ada yang membisikkan ke dalam hati saya diutus oleh Allah, malaikat Jibril datang kepada saya adalah nabi katanya. Ya, yang mengaku nabi itu seperti itu, ya. Maka secara bahasa wahyu adalah pemberitahuan secara cepat kemudian tersembunyi, ya, rahasia, itu namanya wahyu. Dan berupa tulisan, terkadang berupa tulisan, berupa isyarat, berupa risalah, berupa ilham, berupa ucapan yang pelan, ya, atau harewasan, atau segala sesuatu yang disampaikan kepada selain kita, itu bisa juga disebut wahyu. Dan juga wahyu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang wahyu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada nabi. Ya, kepada manusia. Ini fitri atau disebut dengan fitrah, Allah wahyukan kepada dia. Dan biasanya ini kepada manusia pilihan selain nabi dan rasul, ini manusia pilihan sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah kepada Ummi Musa, kepada ibunya Musa. Ibunya Musa itu melahirkan. Kemudian ketika melahirkan dia takut anaknya ini dibunuh oleh siapa? Takut dibunuh oleh Firaun. Karena di zaman Firaun itu kalau ada laki-laki atau anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang ibu itu harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Kenapa? Karena dia punya tukang sihir. Tukang sihir ini, ya, dia mengetahui perkara gaib diberitahukan oleh jin bahwasanya nanti akan datang satu zaman di mana nanti akan ada anak atau pemuda yang akan menghancurkan kerajaanmu. Firaun takut di situ. Akhirnya apa? Akhirnya Firaun itu memerintahkan pasukannya untuk mencari seluruh ibu-ibu yang hamil. Tunggu, kalau melahirkan anak laki-laki apa? Sembelih, gorok, naudzubillah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya disembelih. Tapi tidak semua anak laki-laki tuh. Kalau seandainya anak semua laki-laki, nggak ada keturunan nantinya. Akhirnya apa? Penasehatnya bicara, kalau seandainya semua laki-laki dibunuh, lantas siapa nanti keturunan kita dari laki-laki? Ya sudah seperti ini aja. Ya sudah menjadi takdir Allah. Tetap apa yang dilakukan oleh Firaun, ya, dari usahanya untuk mencegah untuk tidak rusak kerajaannya oleh seorang nabi ini, tidak bisa dilakukan oleh mereka sekalipun sudah berupaya karena Allah sudah menakdirkan itu. Ya udah seperti ini aja kata Firaun. Tahun ini kalau ada yang melahirkan, ya, maka apa? Biarkan dia. Tahun depannya kalau ada yang melahirkan anak laki-laki, bunuh. Jadi setiap setahun selang-seling, ya. Karena kenapa? Karena nanti di situ ada siapa? Ada adiknya siapa? Ada adiknya Harun. Makanya ketika tahunnya Musa itu harus dibunuh semua anak laki-laki. Tahun depannya, ya, maka tidak dibunuh. Harun itu lahir tahun depannya. Makanya ketika lahir Nabi Musa itu apa?
itu harus dibunuh. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunya Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ya. Kemudian kami wahyukan kepada ibunya Musa supaya menyusui Musa. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Kalau engkau khawatir anakmu akan terbunuh, ya, diambil oleh bala tentaranya Firaun, maka buanglah ke sungai. Tega tante ibu ngelemparkan ke sungai? Tega ya? Kuari malen ke sungai. Ka runtah, baku runtah dia. Ya, dipicen. Ternyata apa? Ternyata itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Atau bisa juga berupa isyarat biasanya. Isyarat. Itu diberikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala tentang supaya kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Kemudian Nabi Zakaria memberitahukan kepada kaumnya ketika keluar dari tempat sholatnya supaya apa? Mengisyaratkan supaya mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang. Jadi itu makna wahyu. Kemudian makna wahyu juga diberikan kepada syaitan dengan makna sebagai waswasah atau sebagai apa bahasa kitanya mah? Bisikan. Was-was diberikan Allah itu juga wahyu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa inna syaitana layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya. Jadi ada wali syaitan, ada wali Allah. Maka kalau kita melihat ada orang yang terbang di atas langit, ada orang yang berjalan di atas air, fala tagtar, jangan tertipu. Jangan sedikit-sedikit wali Allah. Ya, sampai kita lihat apakah benar apa yang diamalkan itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i. Kalau seandainya dia tidak beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah dikerjakan ibadah, bisa terbang, bisa bisa jalan di atas air, kemudian bisa kebal bacok misalkan, maka apa? Maka boleh jadi itu wali syaitan. Dan syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya supaya membantah dan supaya terus melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makna wahyu secara bahasa. Kalau makna wahyu secara istilah, yaitu i'lamullahu anbiya'ahu bima yuridu an yuballighuhu ilaihim minasyar'i, yaitu pemberitahuan Allah kepada para nabinya yang diinginkan oleh Allah supaya disampaikan apa yang diinginkan oleh Allah kepada siapa? Kepada umat manusia, baik secara tulisan ataupun secara langsung, ataupun mungkin secara lewat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui ru'yatul manamiyah, melalui mimpi. Jadi kalau misalkan seorang nabi dan rasul itu bermimpi, maka itu bisa menjadi wahyu untuk mereka, sebagaimana apa yang diwahyukan kepada siapa? Apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mimpi anaknya disembelih, pernah dengar tidak? Bahwasanya Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuk, wahai anakku, aku melihat di mimpiku itu aku menyembelih kamu. Dan Nabi itu tahu, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, mereka tahu mimpinya Nabi dan Rasul itu wahyu. Makanya Nabi Ismail itu tidak menolak. Bapak tega sekali kamu. Enggak. Bapak, anakmu mau engkau bunuh. Bapak, anakmu mau engkau gorok. Ya, tega banget, enggak demikian. Tapi ternyata Nabi Ismail karena dia tahu bahwasanya mimpi bapaknya itu adalah wahyu, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau kita mah jangan-jangan kalau kita mah boro-boro yang sudah
atau yang masih ragu kita untuk melaksanakannya, yang sudah jelas itu diperintahkan saja terkadang memerintahkan anak kita kasihan habis kerja ya, dibangunkan subuh nanti jam 7 supaya sholat subuhnya ya. Kalau misalkan habis main, kasihan ya, nanti aja dibanguninnya habis asar, duhurnya lewat ya. Ini terkadang kita kepada anak kita demikian. Maka ingat, anak kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian harta kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian seluruh apa yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim seorang nabi yang sudah jelas surganya. Kemudian bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian Nabi Ibrahim adalah Abu Tauhid, ya, orang yang sudah jelas mendapatkan gelar bahwasanya dia adalah ahlu tauhid, dan dia rela mengorbankan anaknya hanya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah mengatakan, kalau seandainya aku harus memberikan apa yang aku miliki, akan aku berikan kepada Allah. Ini ujian juga untuk Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya, ternyata Nabi Ibrahim lulus. Makanya Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah tadi, jangankan disuruh mengorbankan anak, mengorbankan harta saja terkadang kita berat. Jangankan mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan diri untuk menuntut ilmu saja itu terkadang berat. Mengorbankan diri untuk ibadah bangun subuh saja terkadang berat. Mengorbankan diri dan waktu saja untuk sholat 5 waktu saja berat. Bagaimana kita mengorbankan ya nyawa kita, bagaimana kita mengorbankan harta kita, bagaimana kita mengorbankan anak kita, sedangkan mengorbankan waktu yang kita miliki saja terkadang kita masih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu melaksanakan ibadah ya, dan mengorbankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan dari ibadah tersebut. Kemudian Allah juga mewahyukan kepada para nabi dan rasul itu melalui an-nafsu firraw. Nafsu firraw itu tiupan di pundak. Amun bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya apa? Merinding. Jadi kalau sudah merinding sudah. Rasulullah SAW itu pernah merasa merinding, dan para sahabat mengetahui itu wahyu. Itu wahyu. Kemudian yang selanjutnya taklimu min wara'il hijab, berbicara Allah Subhanahu wa taala langsung kepada nabi dan rasul tapi melalui hijab. Tidak melalui apa? Tidak melalui tatap muka langsung. Makanya Allah itu tidak akan pernah dilihat oleh manusia di bumi. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ahadakum lan tarallahu hatta tamut. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Allah selamanya abadan di dunia sampai kalian meninggal. Makanya siapa yang hidup di dunia pasti akan meninggal, dan siapa yang meninggal pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan kita untuk berjumpa dengan Allah. Amal apa yang sudah kita persiapkan. Dan para nabi dan rasul ketika diturunkan oleh Allah wahyu kepadanya, maka dengan cara berbicara langsung tapi tidak melihat, ditutup hijab. Kalau bahasa kitanya mah ya kita ngomong di sini lewat sana, atau mungkin lewat telepon ya, tidak melihat langsung, tidak tatap muka. Sebagaimana kisahnya siapa? Sebagaimana kisahnya Nabi Musa juga. Nabi Musa itu ketika Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan wahyu kepadanya, beliau berjalan dari satu tempat. Ya, tempat pelarian, karena dulu Nabi Musa ketika masih muda pernah memukul satu orang sampai meninggal. Akhirnya dicarilah itu Nabi Musa akan dibunuh oleh kelompoknya yang tadi dibunuh salah satu di antara kelompoknya tersebut. Akhirnya apa? Kaburlah Nabi Musa kurang lebih 10 tahun. Ya, pulang 10 tahun kemudian tinggal di rumah seseorang laki-laki. Kemudian kata beliau apa? Aku ingin ini uridu an unkihaka bihda ibnatai. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara anakku. Ada 2 anaknya, silahkan pilih yang mana. Ya. Kemudian maharnya apa? Maharnya nggak apa-apa. Maharnya kamu menggembala kambing 8 tahun. Jadi di sini dalil mahar itu boleh. Ya, dengan jasa. Kalau tidak punya
harta. Dan kalau engkau ingin genapkan 10 tahun, famin indik, terserah engkau. Ya, yang penting maharnya 10, saya 8 tahun, nggak apa-apa, menggembala kambingku. Ini menikahlah itu. Setelah menikah, balik lagi lah siapa? Balik lagi lah Nabi Musa ke Mesir, ke Mesir. Ketika menuju Mesir, ternyata pada suatu malam Nabi Musa melihat ada sepercik cahaya. Kemudian cahaya itu didatangi oleh Nabi Musa dan mengatakan kepada keluarganya. Apa kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Kata Nabi Musa, tunggu di sini sebentar, ya, kepada keluarga dan anaknya. Saya akan mendatangi itu orang atau itu cahaya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan cahaya untuk apa? Untuk menerangi jalan kita dan untuk menerangi tempat kita. Atau setidaknya kalau saya datang ke sana bisa diberikan petunjuk dari cahaya tersebut mau kemana kita arahnya. Karena gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada Google Map zaman dulu. Ya, maka apa kata Nabi Musa? Tenang saja. Ya, mungkin lagi poek bulan, nggak caang bulan di situ. Akhirnya ada cahaya didatang oleh Nabi Musa. Ternyata ketika datang ke situ, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma atahanu dia ya Musa. Ketika Nabi Musa mendatangi cahaya tersebut, ternyata Nabi Musa dipanggil, "Ya Musa." Kata siapa itu? Kata Allah, "Inni ana rabbuk fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Lepaskan sendalmu karena engkau berada di tempat yang disucikan. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, aku memilihmu, dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Allah mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa, tapi Musa tidak melihat Allah. Gimana ini? Makanya Nabi Musa di dalam satu ayat disebutkan, ya, meminta supaya bertemu dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ya, arini angdur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu supaya aku bisa melihatmu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ya, kamu akan melihatku, akan tetapi kamu lantarani, engkau tidak akan melihatku, kata Allah. Walakin nungdur ila jabalin, coba kamu lihat ke gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani. Kalau engkau melihat gunung itu tetap pada bentuknya seperti itu, maka engkau pasti akan melihatku. Kemudian ketika Allah menampakkan dirinya, falamma tajalla, ketika Allah menampakkan dirinya, ternyata apa? Hancurlah gunung tersebut. Kemudian Nabi Musa apa? Jatuh pingsan. Maka di sini dalil bahwasanya para nabi dan rasul diajak bicara oleh Allah tapi tidak melihat langsung. Maka kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Makanya kalimullah, ya, yang disebutkan dalam pembahasan akidah, siapa kalimullah, siapa nabi yang diajak bicara sering langsung oleh Allah? Nabi Musa. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu melalui biwasitotil malak, melalui wahyu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril itu datang untuk menyampaikan wahyu. Kepada Nabi Muhammad itu datang untuk menyampaikan wahyu. Dan ketika datang untuk menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril terkadang punya beberapa keadaan. Terkadang langsung dalam bentuk yang aslinya. Sebagaimana ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW 2 kali menampakkan bentuknya. Pertama ketika kerasulan, ya, ketika diutus menjadi rasul, malaikat Jibril menampakkan dirinya, dipanggil Muhammad, nengok kanan kiri depan belakang tidak ada. Mana ini orang yang manggilku? Ternyata ketika melihat ke atas, ternyata malaikat Jibril, ya, menampakkan dirinya secara langsung, kemudian membentangkan sayapnya, dan sayapnya itu lebarnya sejauh timur dan barat, ya, sampai takutlah Nabi Muhammad dan berlari ke rumahnya, kemudian mengatakan kepada istrinya, zammiluni, ya, zammiluni, selimuti aku, sampai panas dingin.
Atau coba bayangkan malam-malam dipanggil seseorang, ya, lihat kanan, kiri, depan, belakang nggak ada, bawah apa lagi, ketika ke atas ternyata ada nangkring misalkan. Gimana tuh siun? Gede deh. Ya. Tidak pernah kita lihat. Kira-kira bagaimana? Oh, sawan. Ya, nu putih bagi kerucang-ucang dari luhur lompat. Atau sekarang manu kerusim di apa di TV katanya pocong yang tinggi itu apa namanya? Apa? Pocong tinggi ya katanya ada tuh anak kecil mah apa tuh? Anak-anak tahunya pocong yang tinggi itu apa namanya katanya. Jadi ada pocong katanya meninggi makin tinggi kan ya. Tingginya itu apa setinggi ini katanya. Makanya biasanya kan kita kalau dengar cerita dari orang tua kita, jalemak panjang kumisnya, ngejad luhur cenah ge. Sukuna doang muka dulu cenah. Ya. Sawan tanda kita. Sawan. Nabi Musa pun merasa takut pada saat Nabi Muhammad pun merasa takut pada saat itu ketika malaikat Jibril menampakkan dirinya. Dan menampakkan dirinya juga ketika Isra wal Mi'raj. Jadi 2 kali malaikat Jibril menampakkan apa? Menampakkan dirinya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad melihat bentuk yang asli malaikat Jibril ya ketika diutus menjadi rasul dan ketika Isra wal Mi'raj. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tentang Isra wal Mi'raj, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Rasul telah melihat malaikat Jibril 2 kali ya ketika apa? Inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, di sisinya banyak surga, masya Allah ya. Kemudian terkadang malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu itu dengan menyerupai manusia, sebagaimana ketika datang kepada Nabi Ibrahim, ketika datang kepada Nabi Lut itu berbentuk makhluk manusia. Akan tetapi punya ciri malaikat itu kalau bahasa kitanya mah ngarupakeun manusia, menyerupai manusia ini malaikat, ini tidak makan tidak minum. Makanya ketika Nabi Ibrahim di dalam satu ayat disebutkan hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mursalin. Ya, apakah kalian tahu tentang kisahnya tamunya Nabi Ibrahim? Idz qarraba ilaihi qurbanan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang tamu tersebut, kemudian malaikat Nabi Ibrahim itu mempersilahkan masuk. Kemudian setelah mempersiapkan masuk, faragha ila ahli fajabi ijrin samin. Nabi Ibrahim datang ke keluarganya, kemudian mengatakan siapkan makanan yang terbaik. Didatangkanlah di situ dengan anak sapi betina yang sudah diguling, di dadar, bukan dadar guling, di apa? Dipanggang guling, ya, sapi guling berarti ya. Disimpanlah di hadapannya, ternyata tidak dimakan oleh malaikat yang menyerupai manusia tersebut. Kemudian faujasa minhum khifah. Ternyata Nabi Ibrahim merasakan takut di situ. Ala ta'kulun, kenapa engkau tak makan? Ternyata Nabi Ibrahim tahu ini adalah utusan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Apa tujuanmu diutus ke sini wahai utusan? Apa tujuanmu datang ke sini wahai para utusan? Karena Nabi Ibrahim tahu bahwasanya ketika disandingkan makanan tidak dimakan berarti menandakan itu adalah malaikat. Jadi malaikat atau wahyu yang diturunkan oleh Allah itu terkadang melalui wasilah malaikat, dan terkadang malaikat itu malaikat Jibril itu menyerupai manusia, dan terkadang juga malaikat Jibril itu ya datang dengan bentuk aslinya, tergantung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya. Maka dari itu inilah yang harus kita ketahui bahwasanya wahyu yang diturunkan oleh Allah itu terkadang memiliki 4 tingkatan. Yang pertama lewat mimpi, yang kedua terkadang lewat tiupan, dan yang ketiga terkadang lewat langsung ucapan tapi dibatasi oleh hijab, dan yang keempat yaitu melalui wasilah atau melalui perantara malaikat. Dan malaikat terkadang datang dengan wujud asli dan terkadang juga datang dengan wujud menyerupai manusia.
Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah juga kita harus mengimani al-imanu bil kutubil lati anzalallahu ala rusulihi ijmalan wa tafsilan. Jadi kita harus mengimani kitab-kitab Allah itu yang diturunkan oleh Allah secara global atau secara terperinci. Apa yang diturunkan oleh Allah secara globalnya kita imani. Ya, secara umumnya kita imani dan secara terperincinya kita imani. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu sudah dirubah, bukan asli lagi. Bukan asli, baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil, maka semuanya sudah dirubah oleh mereka. Ya, oleh kaumnya sudah dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kamu mengharapkan supaya mereka beriman kepada kalian? Ternyata mereka orang-orang Yahudi itu telah kufur. Mereka telah mendengar ayat-ayat Allah diturunkan kepada mereka, tapi mereka merubah ayat-ayat tersebut. Yang diharamkan kepada mereka dihalalkan, yang dihalalkan kepada mereka diharamkan. Inilah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merubah-rubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Maka kita yakini apa yang diturunkan atau apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul dari Taurat, Injil dan Zabur, kalau sekarang masih ada itu hanya penamaan saja. Sesungguhnya syariatnya ataupun tulisannya ataupun yang lainnya sudah dirubah oleh mereka seiring dengan berjalannya waktu dan zaman. Jadi semakin ada datang orang yang soleh di antara mereka, dibuatlah syariat baru oleh mereka. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada satupun penambahan, tidak ada satupun pengurangan, dan tidak ada satupun yang bisa memasukkan satu ayat dan satu huruf. Makanya di sini kata para ulama, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah syair, Al-Quran adalah karangan Muhammad, ya, sebagaimana orang-orang falasafah atau orang-orang orientalis, orang-orang yang tak beriman kepada siapa? Yang tidak beriman kepada Nabi. Maka dia mengatakan Al-Quran itu masih bisa dirubah, bisa ditambah, bisa diteliti. Kemudian bahkan dia mengatakan bahwasanya Al-Quran karangan Muhammad. Maka kalau seandainya itu memang karangan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menantang orang yang mengatakan demikian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimithli. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami yaitu para nabi dan rasul, silahkan datangkan satu surat saja. Silahkan datangkan satu surat. Dulu diminta Al-Quran semuanya, coba buat seperti Al-Quran ini. Kemudian mereka nggak bisa. Kalau nggak bisa satu Al-Quran, 10 surat saja. Ditantang lagi, ya sudah, kalau nggak bisa 10 surat, satu surat saja. Silahkan datangkan seperti Al-Quran. Datang Musailamah Al-Kadzab, mendatangkan dengan satu surat. Apa? Surat apa itu? Al-Fil. Ya. Jadi mau mengikuti surat Al-Fil, dia mengatakan wal fil wa ma adraka mal fil zailin tawil, katanya wajismun kabir. Jadi dibuat seperti itu, ya, kurang indah. Tapi kalau Allah yang menurunkan wahyunya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalimat yang indah dan bagus, penyair yang sebagus-bagusnya penyair saja di kaum Quraisy, yang terkenal keindahan syairnya dan kebagusan tata letak bahasanya, ternyata tidak bisa membuat syair yang mereka katakan Al-Quran adalah syair seperti Al-Quran. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran adalah bukan syair. Bahkan orang-orang Quraisy mengatakan, bagaimana iya kita mengikuti syairin majnun, penyair gila, yaitu Muhammad, kata orang-orang Quraisy. Nggak maulah, ya. Maka Al-Quran tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Dan tak boleh kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu kalamullah,
al-munazzal ala rasulih, yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz apa? Dengan lafaz bahasa, bilafdil arabi, dengan lafaz Arab. Jadi kalau seandainya ada yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terjemahkan, itu tak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an adalah ibadah, dan ibadah adalah tauqifiyah. Dan kalau ibadah adalah tauqifiyah, maka cara membacanya pun tidak boleh diterjemahkan, harus sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, ketika dibaca itu Al-Qur'an ternyata bisa mendatangkan pahala, menjadi nilai ibadah. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain, kitab-kitab gini saja, walaupun tulisannya Arab, kalau kita baca itu belum mendatangkan, atau satu hurufnya tidak mendatangkan pahala, ya. Tapi kalau Al-Qur'an kita baca, satu huruf itu mendatangkan pahala. Berapa satu hurufnya pahala yang kita dapatkan? 10 kebaikan. Apa kata Rasulullah? Jadi satu huruf itu bukan alif lam mim, bukan. Satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim ada berapa huruf? 3 huruf. Alif lam mim. Maka setiap hurufnya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Jadi 3 huruf kita baca alif lam mim, berapa kebaikan yang kita dapatkan? 30 kebaikan. Rugi tidak baca Al-Quran? Tidak rugi. Yang rugi itu siapa? Yang tidak mau membaca Al-Quran. Maka ini nasihat bagi bapak dan ibu semuanya, ibu-ibu, jangan sampai matahari naik ke atas, Al-Quran tidak pernah kita baca sekalipun 1-2 ayat. Baca minimal 1-2 ayat Al-Quran, ya. Supaya apa? Supaya diberikan keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat oleh para ulama, jangan sampai matahari naik kalian tak membaca Al-Quran. Minimal juz amma yang kita hafal. Qul huwallahu ahad bala qul. Ya, inna a'tayna, piraku teu hafal inna a'tayna? Ya, maka baca sebelum tenggelam atau setelah tenggelam matahari, jangan lupa juga baca Al-Quran minimal 1-2 ayat, supaya diberikan keberkahan. Dan orang yang sholat itu pasti selalu membaca Al-Quran, ya. Kemudian apa lagi? Bitilawat wa al-manqulu bitawatur. Al-Quran itu diturunkan secara tawatur atau secara tawatur. Maksudnya apa? Orang yang meriwayatkan Al-Quran nggak ada yang namanya dhaif, nggak ada Al-Quran itu syadz, nggak ada Al-Quran itu maudhu, nggak ada Al-Quran itu hasan, nggak ada Al-Quran itu sahih. Semuanya sahih. Riwayat Al-Quran itu semuanya sahih, nggak ada riwayat Al-Quran itu katanya dhaif, maudhu, nggak ada, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan mutawatir, disampaikan oleh Rasul ke semua jamaah, semuanya hafal. Disampaikan oleh satu ke jamaahnya, semuanya hafal. Jadi tidak ada yang namanya kedustaan dalam Al-Quran. Beda dengan orang Syiah sekarang mengatakan Al-Quran perlu ditambah, Al-Quran ada yang harus dikurangi. Ini orang Syiah, ya. Maka sepakat para ulama, Syiah itu bukan Islam. Kenapa? Karena dia kufur, mengatakan Al-Quran itu kurang. Bahkan dia melaknat para sahabat. Bahkan mereka melaknat melaknat para sahabat Nabi SAW, ya. Ingat, orang Syiah itu bertaqiyah. Tahu bertaqiyah? Ngaku-ngaku nama bareng kita sama kok, sama Ahlu Sunnah wal Jamaah, bohong. Dia mempunyai syariat sendiri, ya. Itu taqiyah mereka, menyembunyikan diri dulu, si gabunglon. Ya, itu Syiah. Awal-awalnya mau sama kayak kita. Ya, kita sama kok. Ajarannya seolah-olah sama. Banyak di TV-TV sekarang. Awas, hati-hati. Ya, di TV-TV atau di media-media, ya. Itu banyak yang ajarannya Syiah, tapi taqiyah, menyembunyikan kesyiahannya atau ajarannya. Hati-hati. Karena Syiah ada ajaran-ajaran yang menyimpang, bahkan menyebabkan kekufuran. Hati-hati itu, ya. Kemudian al-maktubu fil masahib, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu di dalam Alkitab atau mushaf, sehingga sekarang disebut tulisan Al-Quran ini disebutnya mushaf.
Al-Qur'annya itu apa? Tulisannya. Ini apa namanya? Mushaf, ya, kumpulan-kumpulan lembaran. Maka itulah pembahasan tentang kitab-kitab Allah. Wajib kita imani apa yang ada dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah, baik itu dari Zabur, Taurat dan Injil, kemudian Al-Quran. Dan kita harus meyakini apa yang paling afdal di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ya, yang paling afdal yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah penutup kitab-kitab yang lainnya dan penjelas kitab-kitab yang lainnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ketika menyebutkan para jin, menyebutkan kepada kaumnya, inna samina kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau minat Taurat, kemudian yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kata jin, aku mendengar Al-Quran kitab diturunkan kepada setelah kitab Nabi Musa, yaitu Taurat, dan membenarkan kitab Taurat, dan kitab itu mengajak kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud oleh jin? Al-Quran. Maka Al-Quran adalah penunjuk jalan. Jadi kalau kita ingin ditunjukkan jalannya ke jalan yang lurus, maka caranya yaitu untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan insya Allah kita di sini ada pelajaran apa? Tafsir minimal juz amma dulu kita bahas sampai nanti naik lagi, supaya kita faham apa yang diturunkan oleh Allah untuk kita. Dan Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Siapa yang ingin terarah kehidupannya, siapa yang ingin lurus jalannya, maka Al-Quran adalah solusinya. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran untuk dibaca dan untuk dikaji. Ketika tak faham, maka jangan mengartikan sendiri, tanyakan kepada yang faham. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Khawatir nanti akan datang syaitan, kemudian kita mengartikan dan memaknai sendiri apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itu saja mungkin pembahasan kita tentang bab akidah. InsyaAllah nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya tentang pembahasan tazkiyatun nafs bi'idnillahi ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'a fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.